serat sering nyampe kendut. Cemburu tela-telo tampak loyo. Selangkau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menabung mau Cino. Pak Moyo terguling ke pengawan Solo. Tengah irama alunan Om Cino. Pak Moyo pulang jalannya keloyoran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembaga pendidikan formal dan subtema madrasah dan juga fenomena sekolah umum berbasis Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Rizky Melani Wulandari dengan nomor NPM 2204010012 dan juga rekan saya Kurniawan Dwi Febriansyah dengan NPM 2204010007. Baik, langsung pada materi, yaitu madrasah. Madrasah merupakan sekolah umum plus karena di dalam madrasah diajarkan mata pelajaran umum sebagaimana yang ada di sekolah-sekolah umum dan juga diajarkan mata pelajaran agama yang cukup memadai. Jika dikelola dengan baik dan berkualitas, maka madrasah akan menjadi orientasi lembaga pendidikan di Indonesia. Kualitas madrasah tentu saja diukur dengan mutu lulusannya. Untuk meningkatkan mutu lulusan, semuanya harus kembali ke khitoh, yaitu dimulai dari visi, misi, dan tujuan madrasah ke depannya. Selanjutnya, madrasah dalam arti formal adalah MI atau madrasah ibtidaiyah, MTS atau madrasah sanawiyah, dan MA madrasah aliyah. Potensi dan kelemahan yang dimiliki lembaga pendidikan Islam ini bisa digambarkan sebagai berikut. Madrasah memiliki potensi besar sebagai sekolah umum bercorak Islam yang telah berusaha memadukan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum yang kemudian disebut dengan sekolah dasar plus. Upaya tersebut memang masih mengalami kendala besar, terutama terkait dalam kesediaan SDM profesional dan fasilitas yang memadai. Oleh karena belum memiliki SDM profesional dan fasilitas yang memadai, maka masyarakat dan pemerintahan pun belum memberikan apresiasi yang cukup kepada lembaga ini. Madrasah yang ada selama ini masih bisa eksis di tengah gelombang perubahan gaya hidup dan peradaban modern disebabkan karena masih ada guru dan pengurus madrasah yang istiqomah untuk melestarikan madrasah. Sikap konsisten ini sebagian besarnya didasarkan pada komitmen perjuangan untuk kemajuan umat dan ibadah. Meskipun demikian, ada pula sebagian pihak yang berpartisipasi dalam madrasah karena kondisi dan atau merasa kasihan terhadap madrasah. Komitmen yang pertama merupakan potensi luar biasa untuk kemajuan sebuah lembaga jika dikelola dengan baik. Sedangkan komitmen yang kedua merupakan bagian dari motivasi ekstrinsik yang bisa berimplikasi pada kualitas kerja yang rendah dan mudah putus asa. Adapun 4 latar belakang kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu sebagai manifestasi dan realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam, usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan, adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka. Yang terakhir, sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi. Lembaga-lembaga pendidikan yang lain menyatakan elemen institusi sekolah terdiri atas 7, yaitu utility, actor, organisasi, share in society, sanction, ceremony, dan resistance to change. Utility sendiri adalah suatu lembaga sekolah diharapkan memberi kontribusi terhadap tuntutan masyarakat yang ada, tuntutan kelembagaan sendiri, dan actor. Aktor berperan dalam pelaksanaan tujuan dan fungsi kelembagaan, sehingga aktor tersebut mempunyai status dalam institusi tempat ia berada. Selanjutnya, organisasi. Organisasi dalam institusi tergambar dengan beberapa bentuk dan hubungan-hubungannya antara aktor. Selanjutnya, share in society atau tersebar dalam masyarakat. Institusi memberikan seperangkat nilai, ide, dan sikap dominan dalam masyarakat, serta mempunyai hubungan-hubungan dengan institusi lain, baik terhadap sistem politik, ekonomi masyarakat,
kebudayaan, pengetahuan, dan kepercayaan. Sanction atau sanksi. Institusi memberikan penghargaan dan hukuman bagi aktor. Wewenang sanksi diberlakukan bila berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tempat institusi berada, dan sanksi dijatuhkan sesuai dengan ukurannya. Seremoni. Upacara dalam pendidikan dilakukan sebagai pengikat tentang status, pengetahuan, dan nilai, seperti acara wisuda. Yang terakhir, resistance to change atau menentang perubahan. Institusi berorientasi terhadap status quo akan menimbulkan problem baru. Institusi didirikan untuk tujuan sosial tertentu, sehingga ia hidup dengan cara yang tertentu pula. Menurut Al-Nahlawi, tugas lembaga madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam adalah 1. Merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip fikr, akidah, dan tasyri' yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, memelihara fitrah anak didik sebagai insan yang mulia agar ia tak menyimpang tujuan Allah menciptakannya. Yang ketiga, memberikan kepada anak didik dengan seperangkat peradaban dan kebudayaan Islami dengan cara mengintegrasikan antara ilmu-ilmu alam, ilmu sosial, ilmu eksakta yang dilandaskan atas ilmu-ilmu agama, sehingga anak didik mampu melibatkan dirinya dengan perkembangan iptek. Yang keempat, membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh subjektivitas, karena pengaruh zaman dewasa ini lebih mengarah pada penyimpangan fitrah manusiawi. Yang kelima, memberikan wawasan nilai dan moral, serta peradaban manusia yang hasanah, pemikiran anak didik menjadi berkembang. Yang keenam, menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antar anak didik. Yang ketujuh, tugas mengoordinasi dan membenahi kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir, menyempurnakan tugas-tugas lembaga pendidikan keluarga, masjid, dan pesantren. Pengembangan umat dimulai dari madrasah. Potensi untuk meningkatkan kualitas madrasah lebih tinggi daripada sekolah umum karena madrasah mendidik peserta didik lebih komprehensif karena madrasah merupakan sekolah umum yang bercirikan agama, sehingga muatan pendidikan agamanya jauh lebih cukup, apalagi jika madrasah tersebut berada di lingkungan pesantren. Pendidik di madrasah diyakini memiliki kekuatan moral yang tinggi dengan tradisi keagamaan yang kuat, sehingga akan mampu mendidik peserta didik dengan baik dan berprestasi. Lingkungan madrasah dikenal religius sehingga lebih memungkinkan untuk mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang tinggi dari masyarakat, sehingga keinginan orang tua untuk berpartisipasi demi kemajuan peserta didik menjadi lebih kuat karena didasari oleh niat ibadah. Hal ini berbeda dengan sekolah umum yang dimungkinkan nuansa bebannya agak tipis atau cenderung materialistik. Masyarakat yang telah mengenal pesantren dan madrasah memiliki kesadaran bahwa setiap muslim wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan menyebarkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama, melakukan kontrol dalam masyarakat, memecahkan problem yang terjadi dalam masyarakat, dan menjadi agen perubahan sosial. Selanjutnya yaitu standar mutu lulusan madrasah. Madrasah melakukan pembenahan komponen-komponen pendidikannya, yaitu kurikulum yang relevan, efektif, efisien, dan luas dengan fokus sasaran yang jelas dan dapat diukur. Kualitas pendidik yang memadai dalam bidang penguasaan ilmu, keterampilan mengajar, dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Perpustakaan yang lengkap yang mampu memberikan pelayanan referensi untuk pendalaman ilmu dan pengalaman. Manajemen madrasah dan peningkatan sistem kepemimpinan yang sehat. Kepemimpinan penting diperhatikan karena banyak madrasah yang mengalami konflik internal berkepanjangan atau terjadi konflik yang disebabkan oleh ketidaksadaran akan nilai-nilai kepemimpinan dan organisasi. Pemimpin tertinggi juga memegang peran yang sangat penting, strategis, dan menentukan dalam sebuah lembaga pendidikan. Dengan kerja keras penuh kekompakan, maka akan menghasilkan prestasi akademik yang lebih baik. Penguasaan Al-Quran dan Hadis. Ada kecenderungan bahwa alumni madrasah mendapatkan tempat di masyarakat karena saat ini umat Islam sedang berusaha mencari pengetahuan otentik mengenai tradisi intelektual Islam dan sarana untuk menjawab tantangan intelektual dunia modern yang mengancam benteng kehidupan dan pemikiran umat Islam.
bagi peserta didik di madrasah sebagai dasar dan sumber serta penguatan cara berpikir sangat diperlukan untuk memasuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Fenomena sekolah umum berbasis Islam. Sejak awal abad ke-20, gagasan modernisasi Islam menemukan momentum. Pendidikan direalisasikan dengan pendirian lembaga-lembaga pendidikan modern. Gagasan tersebut menuntut adanya modernisasi sistem pendidikan Islam. Perkembangan mencolok terjadi pada tahun 90-an adalah munculnya sekolah-sekolah Islam elit Muslim yang dikenal sebagai sekolah unggulan atau sekolah Islam unggulan. Sekolah Islam unggulan tersebut seakan menjawab tuntutan modernisasi sistem pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam di sekolah umum kurang maksimal karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor eksternal. Timbulnya sikap orang tua di beberapa lingkungan sekitar sekolah yang kurang menyadari pentingnya pendidikan agama. Situasi lingkungan sekitar sekolah dipengaruhi godaan-godaan setan dalam berbagai macam bentuknya, seperti judi dan tontonan yang menyenangkan nafsu. Dampak dari kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin melunturkan perasaan religius dan melebarkan kesenjangan antara nilai tradisional dengan nilai rasional teknologis. Yang kedua, faktor internal. Guru kurang kompeten untuk menjadi tenaga profesional pendidikan atau jabatan guru yang disandingnya hanya merupakan pekerjaan alternatif terakhir tanpa ada rasa dedikasi sesuai tuntutan pendidikan. Hubungan guru agama dengan murid hanya bersifat formal, tanpa berlanjut dalam situasi informal di luar kelas. Pendekatan metodologi guru masih terpaku pada orientasi tradisional sehingga tidak mampu menarik minat murid pada pelajaran agama. Belum mantapnya landasan perundungan yang menjadi dasar bijaknya pengelolaan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional, termasuk pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Amin Abdullah mengemukakan tentang adanya 4 model atau pendekatan dalam memahami agama. Yang pertama, model lokal, kedua, model kanonikal, ketiga, model kritikal, dan yang keempat, model global. Model lokal. Ketika agama hanya berbicara masalah-masalah lokal yang disampaikan secara verbal atau kata-kata tanpa tulisan, otoritas keagamaan berada di tangan tokoh lokal yang terkadang bersifat feodal dan otoriter. Model dan pendekatan keagamaan yang demikian itu terjadi ketika budaya dan kemampuan teknik tulis-menulis belum dijumpai di masyarakat. Model kanonika. Ketika agama sudah dituangkan dalam bentuk tulisan dalam bentuk kitab suci. Keadaan ini terjadi ketika budaya dan teknik tulisan sudah dijumpai dalam masyarakat. Model kritikal. Ketika kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan yang didasarkan pada model berpikir eksperimen, empirik, dan rasional sudah berkembang luas. Temuan-temuan dalam bidang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut selanjutnya mempertanyakan doktrin-doktrin agama yang selama ini dianut dan dipegang teguh. Dalam keadaan demikian, terkadang timbul konflik dan ketegangan bahwa pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Fenomena seperti ini selanjutnya menimbulkan pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat sekuler di barat. Model global. Ketika agama tidak hanya bermain di ruang privat melainkan sudah bermain di ruang global yang bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan. Agama harus mampu menyelesaikan konflik sosial, ketegangan sosial, peperangan, penggunaan nuklir, kerusakan lingkungan hidup, ketidakadilan, pelanggaran hak-hak asasi manusia, demokrasi, perdagangan, dan sebagainya. Dalam keadaan demikian, agama tidak lagi dapat menjawab berbagai masalah sosial dengan dirinya sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan berbagai bidang keahlian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam mimma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.